Bayangkan teman-teman semua adalah seorang CFO di sebuah perusahaan multinasional di US yang berencana untuk membangun pabrik di Europe. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah rencana investasi ini akan menguntungkan atau tidak? Di sini International Capital Budgeting digunakan. Apa sih International Capital Budgeting itu? Ini adalah sebuah proses analisis dan evaluasi yang holistik yang digunakan untuk menganalisis apakah suatu investasi di luar negeri dengan mempertimbangkan nilai tukar, inflasi, termasuk dari variabel-variabel makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi investasi tersebut. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan investasi di luar negeri ini dapat menguntungkan bagi pemegang saham di negara asal. Selanjutnya, mengapa penting? Selain melibatkan jumlah modal yang cukup besar, transaksi ataupun investasi ini nantinya juga akan melibatkan banyak faktor dan risiko-risiko tambahan lainnya yang dapat memungkinkan untuk menjadikan rencana investasi itu justru yang semulanya direncanakan telah cukup baik dan diasumsikan menguntungkan, justru pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Siapa saja yang dapat terlibat dalam proses internal capital budgeting ini? Biasanya CFO, kemudian ada konsultan-konsultan keuangan dan para analis investasi, dan juga termasuk para pemegang saham. Kapan digunakan? Ini digunakan seperti tadi contohnya ketika suatu perusahaan berinvestasi dan maupun ketika suatu perusahaan ingin melakukan misalnya ekspansi di perusahaan atau pembukaan cabang, atau bahkan termasuk dalam shell company ya, ataupun penerbitan special purpose vehicle. Selanjutnya, bagaimana contoh konkret dalam perhitungannya? Nah, nanti saya akan dibantu oleh Kak Yusuf. Jadi contohnya sebuah perusahaan di US ini berinvestasi di Europe, let's say negara Belgia, dengan arus kas investasi awal 600 euro. Kemudian proyeksi arus kas tahun pertama itu 200 euro. Cashflow di tahun pertama itu 200 euro, kemudian tahun kedua itu di 500 euro, dan tahun ketiga itu di 300 euro. Kurs spot atau kurs saat ini adalah 0,55 1 euro sama dengan 0,55 1 euro, kemudian 0,55265 US dollar. Ini harus persis dengan yang ini ya, sensitif bahasanya supaya angkanya persis. Nah, selanjutnya diketahui juga inflasi di US 6% dan inflasi di Europe itu 3%. Inflasi US 6%, terus inflasi Europe 3%, dan ada cost of capital sebesar 15%. Selanjutnya kita melihat nih dengan variabel-variabel yang given, kira-kira investasi yang tadinya direncanakan itu apakah visible atau enggak. Nah, lama-lamanya kepengen jelasin. Oke, kita coba ya jawab ya. Untuk investasi awal, jadi kita hitung dulu investasi awalnya adalah 600 euro. Karena ini dia perusahaan Amerika yang ingin melakukan investasi ke Eropa, jadinya kita harus kalikan dulu dengan kurs 1 euronya itu sama dengan 0,55. Berarti investasi awal Jadi kita konversikan dulu ke kurs negara asal. itu
itu adalah 600 euro kali 0,5. Kita simpelkan aja ya, 0,5 berarti kenanya di 300 euro. Terus kita kedua, karena kita sudah tahu arus kasnya ini untuk di tahun pertama diestimasikan proyeksinya adalah sekitar 200, 500 ataupun 300. Kita coba hitung NPV. fair value ya. NPV. Iya. Jadi Itu tadi kan diketahui cash ini masih koreksi. Nah, kita harus hitung net present value-nya di tahun pertama sampai dengan ketiga dengan variabel-variabel yang ada itu berapa. Nah, di tahun pertama itu 200. rumusnya CF dibagi 1 plus R dipangkat 40 ke N. 200 diubah dulu ke ini kan, ke US dollar. Oh. Oh, ya. 200 dikali 0,5. Ini mata ini ya, euro ya. Jadi kita kalikan dulu 200 euro dikalikan 0,5 itu sama dengan 100. Terus rumusnya itu adalah cash flow arus kasnya dari 100 dibagi 1 ditambah dengan tingkat cost kapitalnya 15%. Itu menjadi kalau desimalnya itu 0,15. 0,15 terus dikalikan time-nya karena ini kita yang tahun pertama jadi sama dengan 1. Nah, ini kita sebenarnya harus menghitungkan terkait inflasi US dan euro ya, cuma ini untuk mempersingkat aja. Jadi ini perkaliannya jadi 100 dibagi 1,15 karena ini tahun pertama. Terus ini jadi 87 ya, sekitar inilah angkanya. Terus untuk di tahun kedua Ini nggak sama persis karena tadi kita gunakan full stop-nya, desimalnya sama persis. itu 500 dikali 0,5 sama dengan 250. Kita gunakan rumus yang sama yang di tahun pertama, 250 ditambah 0,15 tapi tahunnya sudah masuk ke tahun kedua. Ini 199. Tahun ketiga 300 0,5 itu ketemunya 99. Karena kita sudah menghitung ini terkait fair value-nya, karena kita ingin melihat itu apakah perusahaan itu nilainya kira-kira proyeksi untuk di seandainya perusahaan Amerika itu melakukan investasi di Eropa apakah menguntungkan atau tidak, itu kita harus menghitung ketiga yang tadi nilai 87, 189 dan 99 kita jumlahkan. Terus kita kurangkan dengan investasi awal yang sudah kita kalikan kurs dengan USD. Dari euro 600, USD 300.
Jadi nilai 375 dikurangi 300 375 ya. 75. dikurangi 300 Dikurangi dengan investasi awal, nilainya adalah 75. Karena ini nilai 75 NPV-nya itu adalah positif, jadi sudah layak lah istilahnya untuk dilakukan investasi. Jika seandainya nilai NPV-nya ini adalah minus, ya mungkin bisa ada risiko-risiko ataupun sebaiknya tidak disarankan untuk dilakukan investasi. Jadi mungkin sekian penjelasan singkat mengenai international capital budgeting dan international capital decision. Sekian dari saya dan Kartika. Terima kasih. Terima kasih.